Selamat datang di Optis, obrolan para tifosi sepak bola. Yuk, Sebuah halo. podcast yang membahas Serie A Italia ini kita. Ini kami tag di jam-jam menjelang sahur ya. Jadi ini kayaknya saya doang yang paling seger. Jadi Aldi sama Rangga ini udah otak-otak sisa. Nah terus teman-teman dimanapun kalian berada, semoga kalian semua sehat, walafiat, yang Amin. berpuasa puasanya lancar, dan Amin. yang bekerja juga dilancarkan pekerjaannya ya. Semoga nggak Amin. ketemu dengan ini ya orang-orang aneh, honor yang horor, ibu-ibu lembaga sensor, ya gitulah pokoknya. Nah ini di episode kali ini kami ngeteknya udah kembali ini nih, enak nih. Jadi dalam satu ruangan yang sama. Kalau kemarin kan kita sempat online, jadi mungkin kalian ada ngedenger ada sedikit-sedikit delay mungkin. Nah ini udah dar der dor nih tektokannya nih. Terutama Aldi nih, Aldi dar der dor. Ya jadi pembahasan pertama tuh bakalan gue buka dari hasil Coppa Italia dulu nih. Hmm. Hasil Coppa Italia antara Juventus Lazio yang dimana Juventus menang ya 2-0. Ya, Ini pembalasan dari weekend kemarin kan. betul. Yang kalah 1-0 di Serie A dibalas tuntas oleh Juventus dengan kemenangan 2-0. Ini mungkin gue mau bahas ini dulu di. Ini Hmm? adalah satu-satunya gelar yang masih bisa didapatkan oleh Ya. Juventus musim ini ya. Hmm. Menurut lu seberapa penting gelar Coppa Italia nih buat Juventus ataupun buat pemenangnya nanti gitu. Kalau untuk Juventus sangat penting sih dibandingkan kalau Milan masih punya chance di Europa League walaupun agak kecil. Tapi kalau untuk Juventus makanya mereka kalau ini gua agak sedikit mengutip yang dikatakan bintang di Pinsport mungkin ya. Iya. Emang Gimana tuh? Juventus terlihat beda banget mainnya kemarin ketika di Copa. Ya wajar sih, gue juga expect-nya seperti itu karena ini satu-satunya gelar yang mungkin masih bisa dicapai gitu. Kalau di Serie A udah beda 20 poin sama Inter. Di Eropa nggak main kan musim ini. Terus ya terakhir kalau nggak salah dia tuh dapat juara 2019 apa 18 Serie A pokoknya terakhir Serie. Serie A yang masih ada Cristiano Ronaldo Iya seingat itu gua. Iya kan? setelah ditinggal udah nggak pernah lagi jadi udah 5 tahun 5 musim berjalan sampai 4 atau 5 musim ya gua ini agak nggak yakin cuman ya udah lama lah intinya. Gue yakin mereka juga ngincer sih maksudnya nggak Iya. Iya benar nggak sih. nggak main-main makanya di Copa ini terlihat permainan sangat beda dan mungkin faktor utamanya kalau kata Bintang karena Meret nggak main dari awal Miretti, itu Miretti sih kembali Miretti. dan ya itu Vlahovic juga orang yang beda kemarin gua ngeliatnya. Chiesa juga menurut gua jadi ini ya kayak punya semangat lebih lagi ya kemarin. Ini kembali Hmm. ke formasi 3-5-2 ya. Jadi Iya Chiesa iya. diduetin sama Vlahovic. Hmm. Rang, kalau lu ngelihat Juventus atau mungkin dari Lazio-nya di bawah Igor Tudor nih, transisinya Lazio menurut lu emang ya udah lagi masa transisi aja atau menjanjikan secara permainan menjanjikan punya idea yang jelas cuman kalau memang tidak berjalan dengan baik juga ya pelatih infal pengganti udah di ujung musim butuh waktu transisinya juga cukup singkat dan pemainnya juga ya gue bisa bilang ada beberapa yang potensial tapi sisanya kebanyakan di starting eleven sih ya grade-nya grade B sih. Bukan bukan pemain yang bisa dibilang pemain-pemain top Eropa gitu. Enggak sih. Saya kalau harus di-compare kemarin lawan Juve ya memang perbedaan kualitas dan kalau sampai kalah sih buat gue emang di Juve-nya aja memang yang bermasalah pasti. Karena Lazio bukan tim yang bisa dibilang mengerikan juga sih di musim ini. Banyak. Biarpun bisa ngalahin Napoli. Tapi lu kalau ngelihat antara Calzona sama Igor Tudor dari secara visi dan misi permainan itu menurut lu gimana, Rang? Ya Calzona lah, gue masih megang Calzona karena secara culture juga yang lebih. Maksud gue, kalaupun Igor Tudor masuk di Napoli kemarin ngegantiin si waktu itu saingannya tuh berarti si siapa siapa namanya Mazzari. Menurut Mazzari. menurut gue juga pasti akan dapat rentetan buruk juga sih. Menurut gue kan pelatih kan cuma yang nyiapin menu ya, maksudnya yang eksekusi kan tetap chefnya juga. Iya, tetap Tetap ininya, ada anak tetap ada timnya ada juga timnya lah gitu. ya. Dia cuma bisa nge-share idea doang. Kalau emang eksekusinya jelek ya bukan dia yang main juga di sana gitu. Jadi ya buat gue terkadang hal-hal yang kayak gitu juga mungkin supporter mesti berpikir juga kemarin makanya
gue sedikit lompat ke Napoli pas kalah lawan Atalanta yang dikritik kan bukan kalah zonanya, yang dikritik pemain. Iya pemainnya yang sampai disuruh kerja yang bener kan. Suruh kerja yang benar. Suruh Fax kerja yang Scudetto. Work harder. Tapi kacau sih. Napoli emang hancur-hancuran. Nah, tapi Lazio juga kayaknya udah selesai kan ya? Lazio nggak ada leg kedua kan semifinal. Ada lah. Oh, ada ya? Masih ada. Dua Tapi leg buat ya? Justru ada di semifinal. Di final Iya. doang. Oh di final doang yang nggak ada. Yang Pokoknya yang nggak ada ada 2 leg itu cuma semifinal, quarter final pun nggak ada. Betul. Oke. Terus kalau ini di pertandingan lainnya itu kan ada Fiorentina lawan Atalanta, iya. Yang sekarang mengejutkan gue ngelihatnya sih Fiorentina bermain berbeda sih. Bermain Dibanding kemarin di jauh weekend lebih kemarin ya? lebih sistematis dan lebih balance di sisi attacking dan defendingnya dibandingkan maksudnya Fiorentina yang gue tahu ya. Maksudnya apakah karena recovernya si Dodo juga merubah jalannya permainan atau apapun lah ya hal-hal di selain itu, tapi memang jauh lebih bisa dibilang lebih mendominasi dan agak mengejutkan ngelihat tim lawannya Atalanta, tim yang lebih balance bisa Iya benar. kalah sama tim yang bermain jauh lebih keterbuka gitu. Itu sih buat gue juga anomali juga sih. Tapi gue nggak tahu ya leg kedua sih bisa jadi memang dipegang Atalanta. Iya. Ini dia bener ya. Gue baru ingat ada 2 leg kalau Coppa Italia. Ini jadi modal yang kurang baik buat Atalanta berarti ya. Betul. Karena kan dia bakalan main di Europa League kan Ya, lawan Liverpool lagi kan. Same with Fiorentina juga. di Fiorentina kan Conference League. masih di Conference League dan masih Iya, masih. jalan. Fiorentina tuh ketemu siapa di Conference League ya? Gua nggak tahu. Apa lagi? Belum baca gue. Fiorentina lawan siapa di Conference League? Mungkin nanti Fiorentina itu mungkin nanti pokoknya kita intinya Serie A bakal ketemu sama Juventus, tapi Conference League ketemu Victoria Pleasant. Oh, Victoria Nggak, Pleasant, iya. mau gue bilang gampang, terakhir lawan Maccabi Haifa juga berdarah-darah sih. Iya, ini justru menurut gue permainan tim-tim yang ada di Conference League tuh emang tim isinya Spartan semua, Iya. cuy. Dan feeling gue bakal ketemu final dengan tim Inggris lagi sih, karena gue lihat kayak tim yang punya potensi juga tinggal Aston Villa doang sisanya ya. Club Iya. Brugge, Fenerbahce mungkin bisa jadi kandidat kuat jadi di final Iya, juga, ada karena Dzeko. di Liga juga lagi gacor banget sih Fiorentina. Fenerbahce sih. Iya. Fenerbahce itu lagi beberapa kali unbeaten juga dan sekarang biarpun udah disalip lagi sama Galatasaray, still jadi contender juga kan di Liga. Oke. Itu kalau gua ngelihatnya ya gue berharap sih tim Italia Fiorentina bisa sampai final dan bisa ngebawa pulang pialanya ya. Karena Iya. itu penting juga buat Serie A-nya gitu, Serie A-nya sendiri kan. Kalau gue nanggapin sedikit, Fiorentina itu emang tim yang dar-der-dor di Serie A, tapi kayaknya si Italiano udah mulai berpikir deh untuk kayaknya gue harus ngerubah permainan karena ini nggak selalu works, terutama lawan tim-tim kuat. Kalau yang bisa keluar dari tekanan itu pasti Fiorentina selalu kemakan tuh, iya kan. Nah itu tadi kita bahas tentang hasil dari Coppa Italia ya. Mungkin ini kan kita bakal masuk di weekend ini Giornata 31 kan? Iya. Iya bener ya, Giornata Giornata 31 di akhir pekan ini. Terus sebenarnya gue tuh pengen nanya, kalau juara kan kita udah selalu ya bahas juaranya siapa gitu. Mungkin kalau untuk posisi Champions League tuh 1, 2, 3-nya gue bisa bilang Inter, AC Milan sama Juventus lah ya di balik. Karena Juventus kan walaupun targetnya 4 besar ya, tapi gue rasa dia melebihi target karena bisa ada di posisi 3 dan lolos ke Liga Champions musim depan. Biarpun posisinya udah beda 2 poin sama Bolonya sekarang. Iya benar. Nah gue mungkin mau nanya ini dulu nih. Kalau menurut lo tim-tim yang berpotensi untuk masuk zona Eropa dan zona UCL ya, saat ini kan Bolonya nih masih nempel-nempel. Nah itu sisanya siapa? Yang layak deh menurut lo? Kalau lu Dedi, menurut lu siapa yang layak? Kalau buat UCL. lolos UCL. Bolonya apakah layak gitu, maksudnya dengan rumor-rumor yang Thiago Motta juga kan diinginkan oleh banyak klub lain gitu. Iya, kalau Bolonya jelas layak ya untuk musim ini. Tapi kalau mau ngomongin Juventus malah gue pikir bakalan bisa tersingkir dia, karena di akhir-akhir musim dia akan beberapa laga berat ya. Ada Roma, Bolonya, sama Giornata terakhirnya tuh kalau nggak salah Monza. Maksudnya
tim-tim Iya, yang Monza sih. yang repot bisa sih. Minggu ini aja ketemu Fiorentina. iya terus Minggu lawan depan belum ketemu lawan Milan juga deh iya, kalau nggak minggu salah. depan masih ketemu tetangga rusuhnya Torino. Sementara iya juga bener cuy. lagi tractionnya lagi lumayan baik dan poinnya juga nggak sejauh itu juga sama Iya. Torino. Torino sama Napoli juga beda poinnya juga tipis. Lalu minggu depannya lagi ketemu Milan, minggu depannya lagi itu ketemu Roma. Ya Girata tadi Iya, 35. abis Milan langsung Roma Iya, malah. Milan 34, Roma 35, 36 Salernitana mungkin masih bisa Iya. dapat poin. Terakhir 37 Bolonya terus Monza terakhir. Monza, dan Monza kan sementara ini kita masih tahu sebagai menyusahkan tim-tim. Menyulitkan bisa banget. Iya, Iya, maksudnya menang masih ada potensi, tapi dari yang tadi kita sebutin mungkin masih yang ada potensi poin penuh ya tinggal Monza sama Salernitana. Sisanya Heeh. sangat sulit sih. Bahkan tadi kita juga bahas kalau misalnya juara ini Juventus Fiorentina juga gua agak nggak yakin dia bisa menang, paling masih potensi terbesarnya mungkin seri. Makanya untuk yang menurut kalau lu bilang layak atau Iya, enggak, makanya gua gue juga pengen ngeluarin Juve dari situ. Maksudnya ngeliat iya, kita semua berkaca dari historical pertandingan dia di 10 pertandingan beberapa terakhir ya. pertandingan terakhir iya Gue sih lagi langsung turun track banget. back-nya 10 aja deh gitu. Makanya ada menang kan pasti di situ, tapi juga Iya. yang dari 10 itu yang benar-benar memuaskan ya lawan Fiorentina Coppa Italia kemarin. Lawan Lazio Coppa Italia kemarin. Sisanya semua buruk banget mainnya. Sekalipun menang juga ya kemenangan yang bukan meyakinkan, malah justru melelahkan. Iya, jadi kalau gue intinya sih Inter, Milan kedua, ketiganya Bolonya, keempat Roma. Kelima Atalanta. Lu jangan lupakan bahwa kita peringkat 5 itu masih tetap masuk zona UCL di musim depan. Kayaknya ada beberapa terms and condition deh tapi. Jadi kalau misalkan posisi, jadi kan tahun ini kan memang secara koefisien kan kita udah di atas 1 ya. Kita sekarang 1 ya. Satu setahu gua. Satu. Secara Nah liga. kalau Secara liga. seingat gua 3-4 yang bakal posisi 5-nya itu berdasarkan koefisien klub. Jadi misalkan liganya posisi 3 dan liganya posisi 4. Iya. Itu dia dapat posisi 5 dapat, tapi berebutan nih misalkan yang di posisi 3 misalkan Inggris. Misalkan posisi 5-nya Tottenham yang memang langganan champion. Iya. Diadu misalkan sama Liga Jerman misalkan ya. Gua nggak tahu realnya siapa aja. Misalkan Jerman di situ, let's say jangan Leverkusen, misalkan yang jarang main deh siapa, misalkan Wolfsburg gitu, asal aja ya. Iya, Itu secara koefisien Eropa kan jauh lebih tinggi Tottenham karena langganan Eropa kan. Nah itu yang bakal lolos Tottenham, bukan karena peringkat klubnya, liganya, tapi sebagai peringkat koefisiennya, koefisien UEFA. Itu sih yang gue tapi ingat. kayaknya ada beberapa kemungkinan kalau misalnya kan koefisien liga kayaknya ngaruh dari juara UL juga kan ya. Tapi udah agak susah kekejar sih. Ada ya, itulah maksudnya agak ya kemungkinan 100% belum ada, cuman hampir pasti kita akan ngasih 5 ya. Iya betul. Kalau Kemungkinan misalnya besar ya mungkin gua nggak tahu deh kalau UCL misalnya juara tim Spanyol atau Inggris bakal kebalap gitu maksudnya. Iya benar. Ada kemungkinan Jadi kalau kemungkinan dua-duanya. ditikung banget sih. Ya, tapi kalau misalnya yang 4 itu sih gua tadi. Iya. Kalau dari gue sih kalau misalnya 4 tadi ya, gua itu ngitungnya itu Inter, AC Milan, abis itu gue tetap Juventus, abis itu kayaknya Bolonya yang bakalan terpinggirkan sama Roma sih. Kenapa Roma dan bukan Atalanta gitu ya? Kalau gue ngelihatnya, sebenarnya Roma di bawah DDR itu lebih eksplosif tentunya ya secara taktikal, dan juga sebenarnya materi pemain-pemainnya itu menurut gue lebih dalam dibandingkan sama Atalanta. Jadi untuk long run nih kan masih ada 9 giornata lagi kan. 10 giornata lagi. Nah, itu gue rasa untuk long run ya Roma yang bisa apa tuh namanya? Bisa thrive lah gitu untuk dapat zona Eropa gitu. Dan gue ngelihatnya juga apa ya? Gue lebih seneng sih sebenarnya. Kayaknya Roma secara mentalitas, secara permainan, secara tim juga lebih layak, secara visi misi dari owner klubnya juga kan emang Roma, makanya akhir Depak Mourinho dan masukin DDR juga kan pengen untuk bisa ngebangkitin Roma lagi kan. Ditambah ada desas-desus investor dari Arab Saudi yang mau masuk. Dan sebenarnya kalau gue pribadi lebih pengen pemain-pemain yang ada di AS Roma ini juga tetap stay. Maksudnya kayak Dybala gitu. Dia kan juga ya kita nggak bisa pungkiri dia itu big names lah ya apalagi di Italia gitu. Nah jadi kalau misalnya dia pindah atau dia keluar dari Italia, gue rasa sayang gitu. Nah
Gue pernah baca syaratnya Dybala itu pengen bisa perpanjang kontrak di Roma tuh salah satunya Liga Champions gitu, karena dia juga pengen kan main di kompetisi tertinggi lah. Ya thanks to Bologna yang udah menghadirkan permainan yang luar biasa di musim ini, Thiago Motta juga dengan pembaruan taktiknya. Ya gua rasa kalau misal Thiago Motta harus pindah di musim depan ya itu saat yang tepat ya. Tapi kalau misalnya ternyata Bologna yang bisa lolos ke zona UCL, ya gue berharap itu Bologna juga bisa investasi pemain yang lebih oke sih, dan Thiago Mottanya tentunya harus dipertahanin gitu. Karena ya Bologna seperti sekarang ini ya karena Thiago Motta gitu kan. Dan ini juga mungkin menurut kalau misalnya ada fans Bologna gitu ya di seluruh dunia, terutama di Italinya sendiri, gue rasa ini juga kerinduan mereka untuk mencicipi kompetisi Eropa dari yang terakhir tahun 2002 itu kan, final Piala Intertoto melawan Fulham dan kalah. Nah, tadi kan Aldi udah, kalau lu ngelihat Napoli udah nih. Napoli kan lu fans Napoli. Jadi Napoli kalau untuk UCL kayaknya jauh. Tapi kalau untuk masuk zona Eropa masih mungkin nggak kalau Menurut gua sih ngomongin lebih baik nggak usah sih. Europa League atau Menurut gue Conference League? nggak tahu ya, menurut gue sih lebih baik menutup kesempatan itu untuk berbenah di musim depan dibandingkan masuk ke Eropa tapi juga nggak disertai dengan fondasi yang bagus gitu. Jadi lu lebih memilih untuk mundur satu langkah lalu maju dengan kereta cepat gitu ya? Ya itu harapan semua. Feeling gue juga banyak fans yang sependapat dengan gue juga gitu di luar ya. Spesifik di Italia, mereka juga udah lebih aware bahwa ya the season is over dari mungkin dari 5-6 Giornata sebelumnya mereka udah aware dengan itu, ngelihat juga rentetan pertandingan yang bakal dihadapin juga nggak gampang. Masih banyak lawan gede yang masih harus dihadapin gitu. Terus juga ya secara mental tim juga nggak sebegitu siapnya gitu. Masih ada harus ketemu sama Monza minggu ini, Roma, Bologna, Fiorentina, masih banyak gitu. Dan potensi ketemu tim kecil, tim papan tengah dan kalah pun juga masih terbuka lebar gitu. Oke, nah ini mungkin pembahasan yang jarang banget dibahas di podcast manapun ya Rang ya. Sekalipun itu podcast terkenal di Liga Inggris or something, mungkin ini akan dibahas tuh nanti biasanya pas udah dekat-dekat pertandingan terakhir. Sebenarnya gue mau nanya, dari tim Serie A sendiri itu ada tim siapa aja yang sebenarnya layak untuk degradasi musim ini? Karena gini, gue menarik ngelihat Serie B nih sebenarnya. Walaupun gue nggak ngikutin ya secara pertandingannya, tapi sebenarnya secara result dan klasmen, Venezia itu ada di posisi 2 saat ini ya. Jadi gue berharap Bang Jayadi Isdes ini bisa masuk ke Serie A nih. Nah tapi siapa yang harus digantikan oleh Venezia yang lolos ke misalnya nanti lolos ke Serie A gitu. Serie A siapa yang turun? Kalau lu ngeliatnya Salernitana kan Salernitana udah pasti kayaknya ya. Udah kemungkinan besar banget Salernitana, dan layak lah musim ini secara result wise gitu. Menurut gua ketika dia nggak terdegradasi malah buat gua kayak ya ada yang salah sih. Maksudnya memang Salernitana musim ini sangat bermain buruk. Padahal pemainnya masih oke loh. Maksudnya masih pemain-pemain bukan pemain cupu dan buat gua yang kita nggak kenal gitu. Iya, kalau buat gua ketika harus recover dan kembali lagi kayaknya udah terlalu terlambat, kayak Cremonese di musim lalu lah. Cremonese di musim lalu kita selalu bilang bahwa itu secara materi pemain semuanya punya kualitas gitu loh. Iya benar. Tapi sayangnya memang timnya yang harus degradasi. Spezia musim lalu juga menurut gue dibandingkan harus compare sama Hellas Verona, menurut gue lebih layak Hellas Verona musim lalu yang terdegradasi. Tapi pada saat play out lah ya, yang menang kan akhirnya Hellas Verona ya sudah gitu ya, kenyataannya memang seperti itu. Tapi di luar nama Salernitana kan masih sebenarnya saat ini di zona di klasmen week 30 kan ada Empoli dan Sassuolo yang nempatin 2 posisi itu. Ya benar. Tapi juga sebenarnya menarik nih Rang. Jaraknya sebenarnya antara Salernitana yang paling jauh ya. Ya intinya Sassuolo sama posisi 13 yaitu Lecce itu cuma beda 5 poin. Beda 5 poin berarti kan 2 pertandingan bisa merubah segalanya gitu. Sassuolo menang 2 kali. Atau 7 tim di atasnya bermain jelek, ya dia masih bisa naik gitu, dan naiknya lumayan jauh lompatnya. Dan itu kan selalu terjadi setiap minggu gitu kan. Frosinone itu di beberapa minggu lalu masih posisi 13. Lecce itu masih posisi 11 ingat gue, tapi udah posisi 12 so nggak salah. Tapi semuanya udah anginnya berubah lagi.
Udinese juga sempat di bawah tapi bounce back lagi. Dan gue bisa bilang posisi 13 dan posisi 20 semuanya punya target yang sama, yaitu keluar Bertahan dari ya? zona degradasi. Genoa awalnya juga ke bawah keseret juga, tapi kalau misalkan Genoa dalam let's say dalam mungkin gue ngomongnya 3 pertandingan 4 pertandingan nggak perform atau kalah terus, itu bisa jadi kesalip sama di bawahnya. Dan kalau di bawahnya semuanya perform, ya dianya yang masuk ke zona degradasi. Jadi nggak seaman itu juga. Tapi kalau lo tanya yang layak Yang buat gue, layak ya. selain Salernitana, ya gue sih harus memasukkan nama Hellas Verona dan Empoli sebenarnya. Biarpun Hellas Verona secara performance, kalau gue bandingin sama Sassuolo, ya Hellas Verona lagi lumayan bergelimang poin juga, banyak 1 poin yang dia dapetin, dan itu berharga banget gitu buat Hellas Verona, karena memang duit dari hasil hadiah Serie A itu lumayan gede dibandingkan dia juara Serie B berapa kali gitu, dibandingkan sama Serie A ikut kontestasi Serie A 1 musim aja itu udah beda jauh gitu. I see. Tapi ya gue lihat juga Verona di luar dari Valorunso dan Ngonge musim ini ya, dan kipernya siapa? Montipo yang gue juga suka banget, tapi ya sayangnya ya begitu. Secara kualitas sih gue nggak ngelihat, dan pasti Valorunso pasti balik, Montipo juga kalau ada tim yang bisa ngelihat kualitasnya juga pasti diambil. Ya, Iya. Sebenarnya sih gue 11-12 sama Udinese sih yang gue pilih sih, antara Verona atau Udinese, karena yang lain masih punya, kayak Frosinone masih punya gaya yang atraktif. Sassuolo gue ya kayak lagi apes aja gitu pemain-pemainnya. Empoli gue lihat sih memang setelah ganti pelatih juga secara permainan nggak terlalu berkembang sih. Tapi ya itu sih, Salernitana, Empoli sama Hellas Verona saat ini. Nah, kalau lu kalau ngelihat dari permainan atau kalau misalnya ketemu Inter atau ketika lu lagi nonton, sebenarnya yang layak siapa gitu untuk turun ke Serie B kalau ada tim Serie A? Ya Salernitana udah oke, 1 pasti. Kedua gue justru ini antara subjektif dan tidak subjektif sih. Oh iya. Sassuolo. Karena Sassuolo selalu merepotkan tim-tim besar, habis itu udah hilang kemana gitu. Iya, kalau ketemu Milan Berardi kan gacor. Iya. Ketemu Inter kalah kemarin. Tapi Sassuolo dalam 1 dekade terakhir udah nggak pernah degradasi. Iya, tapi belum pernah degradasi. Dia 2013 tuh dia pertama kalinya ke Serie A, dibantai Inter 7-0 2 musim berturut-turut. Habis itu membenahi diri dan lumayan konsisten di papan tengah gitu. Gue inget Maniani, pemain-pemain yang gue inget Acerbi, lalu Paulo Cannavaro, iya jadi kaptennya dulu. Ya Berardi, nama itu juga nggak pernah hilang dari ingatan. Berardi tuh lama banget di Sassuolo kan, dari awal. Zaza. Iya. Simone Zaza anjing, iya. Mau gue beli tuh jersinya tuh. Iya. Ya, kalau yang satu lagi mungkin kalau sebenarnya secara matematically sampai posisinya Lazio tuh masih bisa terdegradasi kalau misalnya mereka kalah dalam 8 pertandingan terakhir ya. Buset, Napoli pun ya, masih iya, bisa cuman sih. nggak gitu juga Tapi ngitungnya, bisa Bang. ya. Cuman gue kalau di sini ngelihat justru Udinese, karena Udinese tuh terlalu banyak seri, dan gue kalau gue ngelihatnya terlalu main aman banget gitu. Kalau misalnya ya cuman lu ngincer 1 poin, dapat 3 poin kalau emang lagi musuhnya lagi membuat kesalahan aja gitu. Kalau ngeliat dari beberapa pertandingan Udinese yang dimana dia menangkan, contohnya lawan Milan penalti doang kan Roberto Pereira, terus habis itu dia bertahan full, poin 3 menang, terus sisanya udah dapat seri kalau nggak salah sekarang seri terbanyak 16 seri kan ya? 16 ya, musim lalu pun juga 13. Iya, jadi secara kelayakan kalau menurut gue ya mereka tuh kayak nggak pengen menang doang, nggak pengen menang, cuman pengen bertahan doang. Ya intinya mereka nggak mau degradasi. Iya gitu doang, jadi tidak atraktif jadinya. Iya, gue nanggapin nih. Dibandingkan dengan Frosinone sekarang ada di 17, cuman setiap lawan kayak ya Juventus. Oh iya sih, dia tuh selalu bermain terbuka, selalu bermain untuk menang sih. Selalu bermain untuk menang, cari gol. Ya gitu kalau gue bandingin sama Udinese. Iya sih. Kalau ngomonginnya layak, emang gue setuju banget sih sama pendapat lu tadi. Cuman kalau gue subjektif ya. Sebenarnya gue berharap Sassuolo itu bertahan. Karena sebenarnya dia kalau dari secara tim itu dia nggak layak juga lah untuk turun gitu.
Gua sih ngelihatnya Empoli yang layak ya. Karena Empoli ini kayak awal-awal kan kayaknya sempat mengejutkan gitu kan. Ya, Ada di atas tapi Empoli ya udah. nyiptain golnya pun sama Salernitana cuma beda Iya, satu. beda satu. Empoli Iya. golin 2-2, Salernitana golin 2-3 gitu. Sementara kayak tadi gua compare sama Frosinone itu golnya 38. Maksudnya adalah dia berusaha untuk dapatin sesuatu gitu loh. Iya benar. Ya buat gua masih setuju sama kata-katanya Zeman bahwa buat apa lo menang 1-0 tapi membosankan daripada lo kalah 5-4 tapi menghibur buat gua ya. Gua juga Iya. lebih Iya. Lu kan setuju. menghibur At least banget. you die trying gitu. Maksudnya Iya. ya kalau Kayak Cremonese musim lalu ya. Iya. Nah, terus kalau gue sih ya udah Salernitana, Empoli sama Cagliari. Karena gue ngeliat Cagliari ini di bawah arahan Ranieri ya, terlepas dari gue menghormati sekali Ranieri ya, cuman kayak his plan doesn't work gitu. Sering banget doesn't work. Terus juga jadinya Cagliari harus ngeraih hasil minor gitu. Itu sih kalau gue ngelihatnya Salernitana, Empoli dan Cagliari. Frosinone, Sassuolo tuh buat gue masih oke. Terus juga Udinese terlepas dari tadi yang lu bilang di mainnya bertahan gitu ya, cuman sebenarnya masih apa ya? Sebenarnya dia masih berupaya juga gitu. Emang kayaknya upayanya dia tuh untuk ya udah yang penting bertahan aja dulu. Kayak dia juga gitu. mengenali timnya juga, nggak punya Iya, potensi baru untuk kenalan. bisa Iya. untuk bisa ngegigit lawan juga. Makanya juga dari awal musim kalau kita lihat strateginya kan 3-5-2-1 atau kadang 5-5-2. 3-5-2-1 kebanyakan, Bang. 3-4-2-1. Iya. Ya banyak pemain yang ditumpuk di tengah dan ke belakang. Ya memang dia juga sadar dengan dirinya sendiri sih. Dia juga paham kekurangan lacking di sisi mana gitu, dibandingkan kayak Empoli yang memang secara kualitas dan secara permainan juga nggak layak banget sih buat gua untuk bertahan sih. Tapi kalau untuk spesifik ngomongin Cagliari, good things-nya buat seorang siapa namanya pelatihnya, Cagliari, Ranieri, good things-nya memang ruang gantinya support dia banget. Jadi dia kan udah sempat bilang juga kan di beberapa bulan terakhir dia tuh pengen ngundurin diri, tapi pemainnya yang nggak mau dia mengundurkan diri. Maksud gue dengan adanya seperti itu, manajemen dia udah ngerasa nggak layak, manajemen juga mungkin udah against sama dia, tapi pemainnya masih support. Buat gue itu yang ngebuat feeling gue juga Cagliari bakal bertahan di Serie A sih. Ataupun kalaupun tidak bertahan, poinnya sangat tipis banget. Jadi menurut gue kayak gue masukkan di list paling terakhir untuk degradasi sih. Kalau Sassuolo gak gue masukin karena memang kualitas pemainnya masih ada gitu. Semua pemainnya masih punya potensi gitu. Empoli enggak lah. Oke. Itu tadilah pembahasan mengenai siapa yang layak untuk degradasi. Memang masih jauh ya. Ini masih possibility-nya masih gede banget ya. Iya, tapi itulah kalau ngomongin layak. Tadi kita lagi ngomongin layak ya teman-teman ya. Menurut kita gitu. Tapi kalau sebenarnya secara result, secara realitinya ya ini benar-benar masih fluktuatif banget gitu. Bisa berubah banget. Tapi emang kalau di Serie A atau di liga manapun biasanya emang di pekan 31 mereka udah semua tim ya di papan atas papan bawah tuh udah naikin giginya lah. Udah kayak misalnya dari gigi 3 udah ke gigi 4 sekarang. Karena ini 8 pertandingan terakhir yang menentukan banget untuk mereka musim depan. Ada yang menentukan juara. Kalau sekarang juara kan mungkin udah enggak terlalu ya. Sekarang sama sekarang soalnya Inter udah mengunci spot UCL juga kemarin sekarang udah nggak mungkin kebalap sama Roma. Iya. Terus ya zona UCL udah pasti, zona degradasi juga udah pasti karena tim-tim yang tadi kita bahas tuh beberapa tim itu mereka udah menganggap 1 poin aja udah sangat berharga untuk di juara 8 Giornata ini terakhir ini. Make sense. Kalau untuk juara berarti ya udah kita udah sepakat Inter dari berbulan-bulan yang lalu lah ya. Gue mau move on lagi ke ini. Tim Itali ini kan minggu depan bakal main di Europa League. Ini sebenarnya ada derby Itali nih. Sebenarnya yang gue sayangkan ya, Milan lawan Roma gitu. Ini langsung ke UEL ini bahasnya. Well, emang lu mau kagak bahas ini dulu, liganya dulu. Bahas liga terakhir. Kan yang main liga duluan. Oh iya deh. Iya. Sorry. Iya geblek dah. Ini susunannya tidak sesuai briefing nih saya nih, maaf nih. Oke, kita ke Liga Italia dulu. Ini pekan 31. Milan bakal ketemu sama Lecce. Jamnya enak nih, jam 8 malam. Roma lawan Lazio kan? Ya, jam 11. Derby della Capitale. Gue mau ke ini dulu deh.
yang main duluan dulu. Apa tuh Milan sama Lecce. Nih lu ngelihat ada potensi ngerepotin gak? Kalau gue ngelihatnya gini ya, Milan harusnya sih karena seperti kata lu tadi udah naikin gigi ke gigi 4. Ya udahlah nggak usah ngadi-ngadi gitu. Leao juga sehat. Lagi suka banget sama RLC, dia physically and mentally really strong gitu. Jadi harusnya Lecce ini nggak 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 bisa jadi batu sandungan lah harusnya di atas kertas ya. Dan ini jadi persiapan yang bagus juga untuk Milan untuk menghadapi Roma nanti di WL gitu kan. Nah tapi kalau lu ngeliat tadi Milan yang suka nggak konsisten, apakah akan terpeleset lawan Lecce? Kalau masalah rotasi jelas rotasi. Iya. Karena ya akan menghadapi Roma yang lebih penting untuk memenangkan leg pertama ya. Terus tapi melawan Lecce kayak bukan sesuatu sandungan yang berarti sih. Malah menyulitkan mungkin iya, akan sulit untuk cetak gol, tapi untuk bertahan kayaknya aman-aman aja Milan sejauh ini. Sekarang udah streak yang berapa sih? 6 streak kemenangan 6 streak. Iya, jadi menggunakan pemain rotasinya seperti Okafor, Jovic, Chukwueze. Oh iya, Bang Jovic udah lama nggak main. Iya, itu kayaknya sesuatu yang wise untuk Pioli sih. Kalau nggak dapat gol pun harusnya mereka nggak buru-buru panik dan langsung masukin main utama. Iya. Karena kalau menurut gua jarak dengan Juve aman lah. Lu kalau misalnya yang seperti gua bahas tadi, Juve jadwalnya akan lebih berat dan lu masih ada bakal ketemu head to head juga kan Milan sama Juve. Jadi nggak usah terlalu panik kalau misalnya hasilnya masih seri sampai menit-menit akhir gitu. Gue panik sih enggak ya, gelisah aja soalnya ini si Pioli sesuai doa lu nih anjing nih dipertahanin. Ya ini itu makanya ini dengan ini malah makin makin apa? Tapi gitu sih. Dia kadang-kadang kalau nggak ada tekanan ya ngadi-ngadi sih. Ngadi-ngadi, Makanya iya, emang harus ada, ya gua nggak tahu sih harus ada tekanan dari Ini orang segi harus mana nih. dipecut banget nih. Tapi menang lah kalau Lecce menurut gua. Kalau lu tapi tipis. Menang. Milan Lecce. Menang lah, nggak no doubt lah itu. Oke, mau menang tipis apapun menang. Oke, gua mau mundur lagi nih. Ternyata di pertandingan Sabtunya ada yang lebih pagi lagi jam 1.45. Jadi Jumat ke Sabtu di hari tuh Salernitana lawan Sassuolo nih. Nah ini kayaknya Sassuolo bisa kan derby sih. derby della degradasi. Iya. Ini makanya tadi gua ngerasa kayaknya Sassuolo harusnya bisa nih bangkit nih gitu kan. Lagian juga pemain-pemain Sassuolo juga kan gak yang gurem-gurem amat gitu. Strikernya kan ada si Pinamonti. Ya Berardi kayaknya lagi cedera ya. Cedera udah lama. Iya masih cedera ya. Devrel kemarin golin sih sebagai pengganti. Tapi ya kalau misalnya Sassuolo Salernitana sih jelas sih. Salernitana tuh udah Salernitana apa Empoli gitu? Udah 3 pelatih apa 4 pelatih gitu Salernitana. Yang 4 tuh baru Empoli kemarin. Oh iya yang keempat Empoli ya. Ya, mau disusul sama Napoli kayaknya. Sama-sama Poli soalnya. Ini tetap Sassuolo sih yang menang. Sassuolo lah ya yang menang ya. Oke. Terus gue mau move on ke Roma Lazio nih, Derby della Capitale. Kalau kemarin kan terakhir pertemuan mereka itu terakhir di Copa gol penalti. Iya, si Roma yang kalah. Ini apakah akan jadi pembalasannya De Rossi? Ranggo kalau dulu Rang. Bukan pembalasan justru. Oh iya sih. Pembalasan dong, karena kan Roma. Iya, sorry berarti gue salah di pinball ngomong, gue kira derby pertama De Rossi. Emang waktu itu De Rossi? Udah De Rossi? Enggak, Mourinho kan. Iya, tapi lu benar ini derby pertama De Rossi. Maksudnya gue ngomongin Romanya sebagai tim ini apakah akan membalas itunya nih, membalas turning the odds gitu. Gimana Rang? Ya, buat gue sih masih ada, karena ini balik lagi kalau ngomongin derby ya derby, everything is possible. Intinya apapun yang terjadi derby ya derby. Jadi nggak bisa ditebak lah potensi untuk hasil akhir pertandingan kayak gimana. Biarpun gue di konten yang lain gue bilang kemungkinan possibility-nya buat seri ya. Cuman kalau lu udah ngomongin derby sih everything is possible sih buat gue. Bisa ada momen pembuktian, bisa ada momen balas dendam, tapi yang pasti yang gue yakin sih kayaknya bakal ada hujan kartu sih. Itu aja. Iya. Ini jadi pertandingan tarkam sih pasti sih. Yakin banget gue. Lu gimana Di? Ini derby pertama De Rossi. Dan derby pertama Ego Todo juga sebagai pelatih. Jadi dua pelatih baru yang akan merasakan derby sebagai pelatih ya. Kalau De Rossi sebagai pemain udah sering banget dan dia selalu
gue yakin selalu all out ketika melawan Lazio. Dan sebagai pelatih tuh harusnya dia bisa mentransfer lagi tuh energi yang dia punya dan ke mental ya. pemain-mainnya, mental segala macam. Dan makanya di sini gue akan melihat Roma lebih mementingkan pertandingan ini daripada pertandingan lawan Milan di UEL. Apalagi UEL juga Iya, iya dua sih. leg ya, dua Iya, leg. iya. Terus ya apalagi kemarin kalahnya juga dari penalti itu, ada 3 kartu merah di pertandingan itu. Walaupun di akhir-akhirnya tuh yang kartu merahnya di 90 plus semua menitnya. Jadi bukan yang ketika di tengah pertandingan, jadi nggak mempengaruhi pertandingan banget sebenarnya. Nah, alasannya lagi Igor Tudor belum terlalu lama megang Lazio, jadi Iya, belum punya waktu yang panjang untuk membenahi benar-benar timnya. Dan De Rossi udah punya itu, seenggaknya udah lebih banyak waktunya. Jadi gue iya lebih sih. Jagokan lah. menjagokan Roma lah dari sisi manapun, dari pemain, pelatih maupun ya kesiapan timnya juga gitu. Make sense. Analisa yang menarik dan tepat ya. Gue sebagai pengamat De Rossi dan Roma akhir-akhir ini, ya secara tim, secara permainan sebenarnya ya Roma sih yang lebih enak gitu untuk ditonton, dan harusnya dia bisa thrive lah di pertandingan kali ini, menang lah ya. Tapi Lazio juga di bawah Igor Tudor. Igor Tudor ini kan sebenarnya kayak pelatih juga yang pintar untuk memanfaatkan ini ya, memanfaatkan counter attack dan mematikan momentum lawan gitu. Jadi itu sebenarnya yang agak gua khawatirkan juga, karena kan terakhir dia di Torino kalau nggak salah ya, Igor Tudor ya. Marcel ya? Apa namanya? Marcel. Liga Sorry. Liga Prancis. Marcel. Di Italia pernah di Hellas Verona. Hellas Verona, Igor Tudor itu. Nah, itu kan sebenarnya Hellas Verona yang mainnya lumayan gacor itu kan, yang suka ngalahin Milan dan menyusahkan Milan itu kan di bawah Igor Tudor kan. Nah, itu. Oke lah, tapi kita sepakat Roma yang akan keluar sebagai pemenang ya, for the sake of technicalities tadi. Jadi punya persiapan lebih panjang, dan Igor Tudor juga masih meraba-raba ya, dan gue yakin pemainnya juga masih butuh adaptasi gitu, dan dia juga masih nyari komposisi terbaik kan. Karena Kemarin dia kemarin udah pas nyoba-nyoba Kamada dan iya, terus lain-lain, itu di masih seri nyoba-nyoba sebenarnya di kan. Serie A ketika lawan Juve pakai 3 back. Terus kemarin di Copa 4 back gitu. Iya, Jadi iya benar-benar. gua nggak mungkin dia masih nyari-nyari yang terbaik untuk formasi dia Formasinya sekarang. dia ya, make sense. Nah, gue mau move on ke ini nih. Gue langsung aja lah ya ke timnya Rangga yang bakal ketemu Milan KW2 lawan Monza di kandang Monza. Nah, Rang, coba Rang lu keluarin unek-unek yang gak keluar di Pinsport atau di konten manapun tentang Napoli. Lu berharapnya, gue jangan bilang berharap deh. What if lu jadi pelatihnya gitu? Kemarin Kvaratskhelia kagak dimainin. Nah, ini sebenarnya gue pengen tahu nih, kalau lu jadi pelatihnya, lu kan pelatih banget nih di FM dan segala macam. Lu akan deploy formasi apa, Rang, untuk nge-counter Monza, dan siapa pemain yang lu deploy gitu? Dan lu akan memainkannya seperti apa gitu? Gue sebenarnya lebih penasaran itu sih. Kalau lu pegang Napoli gimana gitu? Sebenarnya Napoli ini bisa main banget kan, tapi harus gimana gitu? Buat gue sih ketika harus dihadapkan sama pilihan kayak gitu, kayak lebih baik gue nggak ambil deh. Maksud gue hal yang lebih kompleks daripada taktikal kayaknya memang masalah pemain dan masalah motivasi pemain sih. Buat gue itu yang udah gue nggak lihat lagi di, gue bisa bilang 10 pertandingan terakhir, 15 pertandingan terakhir ya, motivasinya udah nggak ada sih. Itu yang jadi masalah buat gue. Lo mau taruh Conte sekalipun juga it's not going be okay juga gitu, karena memang yang jadi masalah adalah memang motivasi gitu. Dan semua orang yang datang ke stadion tiap minggu juga udah ngerasa, dan statement yang dibikin di minggu lalu ya bold banget, dan memang itu yang udah mereka rasakan ya. Gue nggak tahu dari awal musim kah, dari 10 Giornata awal kah, dari 5 Giornata awal kah, itu yang ya ya banyak kan masalah kompleks di belakangnya, mismanagement, ya kesalahan owner Bang ya, JJ lagi nyari koalisi, Bang JJ. semua hal gitu loh. Dan memecah fokus ke rasisme, which mean fokus lu terhadap performa lu aja nggak pernah lo pikirin gitu. Maksud gue terlalu banyak masalah di dalam, sehingga kayaknya kalau sampai ada opsi untuk gue jadi pelatih, hal yang pertama gue lakukan adalah mengganti semua pemain dengan pemain Primavera. Karena ya gue lebih baik kalah
6-0 tapi pakai tim Primavera dan gue tahu pemain gue mau kerja sampai selesai dibandingkan gue kalah 1-0 sama pemain bertabur bintang gitu loh, atau pemain dengan label pernah juara Scudetto gitu. Ya buat gue sih akan beda rasanya gitu ketika lo datang ke stadion dan lo tahu bahwa 11 pemain yang datang di situ semuanya pengen main dan pengen menang gitu, biarpun kualitasnya jauh di bawah itu gitu loh. Itu yang membedakan sih. Dan memang itu yang bakal dilakukan di musim depan dengan hampir menjual 70% pemain starting 11 dan benchnya. James Rodriguez kemungkinan gak bakal diperpanjang. Osimhen jual, Kvaratskhelia lagi gak mau perpanjang kontrak karena lagi menunggu opsi dari Premier League. Iya benar. Zielinski yang pasti cabut. Di Lorenzo juga lagi diincar. Di Lorenzo diincar Aston Villa dan Inter. Di Lorenzo tapi oke sih kalau pindah, dia masih bagus banget cuy. Iya, masih dalam peak performance-nya, dan menurut gue juga hal yang bodoh dilakukan sama Ultras untuk mengkritisi seorang Di Lorenzo sebagai pemain dan kapten. Maksud gue dia udah 5 musim di tim ini dan udah berusaha bermain sebagai pemain terbaik gitu loh. Iya, setuju. Tapi maksudnya kritiknya nggak berdasar gitu. Maksud gue kalau lu mengkritik satu tim buat gue masuk akal, tapi ketika lu ngekritik Di Lorenzo pemain paling stabil di musim ini, gue bisa bilang pemain paling stabil ya cuma Di Lorenzo sama Lobotka gitu loh. Iya, Lobotka tuh gue suka. Itu sampai lu mengkritik dua pemain ini berarti lu buta sama sekali gitu. Lu emosi yang tidak punya dasar, dan itu yang buat gue kalau lu gak punya dasar itu sih buat gue agak gila sih lu. Maksud gue ya aneh aja, dan ya itu tadi 70% pemain kemungkinan bakal dijual. Mario Rui bakal dijual, Juan Jesus bakal dijual, Rahmani juga ada opsi bakal dijual, Meret bakal dijual. Tapi Rang, sorry gue potong. Tapi waktu Kim Min Jae masih ada, duetnya dia di lini tengah tuh siapa sih? Rahmani kan, bukan JJ. JJ itu penggantinya si Kim Min Jae kan? Enggak, dia justru pelapisnya Kim Min Jae dan Rahmani. Sebenarnya Ostigard justru jarang dapat. Dan Kim Min Jae juga sempat beberapa kali cedera, dan memang ketika Kim Min Jae nggak available kelihatan betapa jomplang kualitasnya. Tapi waktu itu ketutup sama kualitas overall timnya memang yang cukup bagus dan mengejutkan. Tapi iya benar overall timnya itu lebih bagus. Jadinya juga sebenarnya Napoli lebih nyerang banget waktu di musim lalu itu kan. Jadi emang dia tim yang jarang keserang lah. Maksudnya ketika diserang ya semua pemainnya ngegigit gitu untuk kedapetin bolanya balik. Tapi ngomong-ngomong soal si Lobotka, gue juga sependapat tuh sama lu, Rang. Itu harus dipertahanin banget untuk build the team around them gitu. Maksud gue kalau misalnya Di Lorenzo sama Lobotka ini masih stay, ya udah lu bisa bikinin tim lah buat mereka gitu. Karena kalau gue ngeliatnya Di Lorenzo sama Lobotka ini adalah pemain yang performanya masih stabil dari musim lalu. Dan buat gue kalau dengan adanya, kalau potensi besarnya kan sampai saat ini Vincenzo Italiano, karena Fiorentina kemungkinan bakal hire Rafael Palladino. Menurut gue dua pemain ini core dari tacticalnya. Rafael Palladino berarti adanya ini? Apa? Palladino itu di Zerbi tadi yang lagi gue pikir. Palladinonya ini kan? Juventus. Monza dulu pemain Juventus. Pemain Juventus ya. Ya intinya kan tacticalnya Italiano kan 4-3-3 dengan right dan left back itu memang push sampai benar-benar ke depan. Tapi Napoli tuh emang biasa main 4-3-3 ya, Rang ya. Dari dulu emang selalu ada Trisula gitu ya, Hamsik. 4 musim terakhir lah. Waktu eranya Higuain 3-5. Higuain udah 4-3-2-1. Iya, 4-2-3-1. Duanya di belakang siapa sih biasanya? Mertens sama Insigne ya, atau ada si itu tuh. Siapa yang dari Madrid? Betul, kanannya Callejon. Kirinya Insigne, belakang second strikernya ganti-ganti sih. Iya. Tapi Mertens juga salah satunya. Oke, itulah kalau misalnya Rangga yang jadi pelatih teman-temannya, ini adalah keluh kesah dari seorang fans yang tentu sebenarnya harapannya tinggi. Kemarin udah terbang ke Italia melihat timnya juara, berharap ini bisa jadi sesuatu yang lebih besar. Ternyata terseok-seok. Namun berbeda dengan tim selanjutnya yang akan kita bahas, ini ada Internazionale Milan yang fansnya udah mulai meninggi banget. Gue sebagai fans Milan tentu berharap Inter bisa kalah dan pemainnya yang banyak yang cedera ya. Tapi kayaknya itu nggak mungkin. Inter ketemu siapa weekend? Inter? Udinese. Ketemu Udinese. Apakah akan seri, Di?
kan Udinese kan mainnya Iya buat iya seri. iya benar sih. Kemungkinan itu ada lagi main di kandang dan mereka juga butuh 1 poin berharga banget Dan buat jangan lupa mereka. loh, strikernya Inter tuh nggak lagi off loh. Iya benar Dari kemarin si benar. Thuram sama Lautaro. Tapi gue gak ngeliat Udinese bisa ngegolin juga sih karena ya lukanya lagi nggak ada. Praktis threat mereka yang paling berbahaya cuman Florin Taufang doang. Iya sih Ya Tovan. sama mengandalkan kecepatan 2 wingback mereka si Bosele sama satu lagi lupa gue yang di sebelah kiri siapa namanya. Pokoknya kanan ya Bosele, kirinya siapa gitu. Dari serangan balik doang dan di pertemuan pertama 4-0 pun ya dari skema-skema kayak gitu mereka udah Inter udah mencetak gol lebih dulu baru mereka berani mulai cari main ke depan dan terus di counter attack lagi. Kemarin kalah lawan Sassuolo ya kalau nggak salah dia. Siapa sih Udinese? Udinese kalah lawan Sassuolo. Emang iya. Iya dan Iya. itu kalahnya juga dari skema kehilangan bola pokoknya. Intinya mereka tuh dalam defense nggak lagi oke. Inter juga sebenarnya dalam offense juga nggak lagi baik. Strikernya nggak ngegolin semenjak Februari. Ya praktis cuma Sanchez doang sebagai striker Iya, Sanchez kemarin pengganti. golin kan nih? Golin lagi. Dan itu makanya gue berharap besok yang dimainkan pertama Sanchez sih. Sanchez mungkin dengan Lautaro Sassuolo seri ya sama Udinese di kemarin. berapa? 1-1. Oh iya. Ya pokoknya gue berharap Sanchez sama Lautaro yang main dari awal. Kenapa? Karena ini Thuram sama Lautaro lagi kemarin tangan Empoli ya terutama koneksi lagi nggak dapet. Terus ya biarin aja biar Thuram tuh kayak merasa diri itu masih bisa tergantikan gitu. Jadi makanya biar dia tuh lebih Motivasi ya? motivasi lagi gitu kalau ketika dimainkan. Kemarin sepertinya dalam beberapa pertandingan terakhir tuh ya dari awal emang udah pasti udah kelihatan sih kalau duetnya mereka tuh Lautaro yang lebih jemput bola, Thuram yang nyari-nyari bola get in behind dari umpan-umpan terupas gitu kan. Dan kemarin sebenarnya ada beberapa yang jalan, tapi gue kayaknya ngeliat gue pengen Sanchez yang lebih jemput bola dan ngasih bola-bola itu ke Lautaro sih. Gue pengen kayak di musim kemarin lagi Lautaro tuh Jadi Sanchez yang jadi ininya ya. peran tuh kayak Pengaturnya Sanchez, goal getternya Lautaro. Nah, kalau di sisi tengah sih kemarin Barella, Hakan sama Miki terutama Miki itu kemarin gua nggak tahu udah terlalu overuse gak mungkin overuse kali ya dipakai sama Simone makanya kemarin Iya. Kayaknya Wal- agak ini juga eh, agak capek juga mereka tuh kayak boring. Sebenarnya i- lebih ke boring sih gue mentally kali ya. iya padahal Mkhitaryan tuh pemain yang nggak dipanggil ke timnasnya Armenia terus dia nggak kemana-mana maksudnya secara fatigue harusnya lebih lebih siap daripada Barella Hakan Tapi ya. kalau dia party sampai pagi mah nggak tahu kan. Ya, tapi justru kemarin Barella yang bisa main 90 menit dengan baik. Hakan juga masih kelelahan kelihatan banget. Nah, gua harap sih pertandingan besok udah semuanya udah fit ya dari pemain belakang sampai depan. Kalau main belakang sih gua ngeliat pertandingan kemarin aman-aman aja dan kayaknya di lawan Indonesia tetap aman sih masih bisa clean sheet dan Sommer juga bisa main. Iya, Jadi iya. Sommer bisa nambahin rekor clean sheet lagi semoga bisa jadi rekor juga musim ini dia. Wih, lu berarti berharap Sommer rekor clean sheet, poin tertinggi juga masih berharap Nggak terlalu 103 sih. tadi. Kemarin lu sempet bahas tuh. Tapi kalau nanti Inter juara ini kan udah jadi dapat bintang 2 duluan ya dibanding AC Milan. Lu ada rencana ini nggak? Nobar gitu di juara terakhir atau kayak lu mau merayakan ini bersama anak Ici Cikarang kah atau bakal ada nobar besar-besaran kah waktu derby della Madonnina gitu nanti atau gimana nih? Kayaknya ada tuh Ici Jabodetabek Bakalan ini ya kayak pesta yang pora gitu ya. ya pertandingan terakhir sih biasanya. Kalau ada nobar-nobar gitu mungkin nanti teman-teman bisa kita infoin loh. Kalau misalnya ada nobar gede gitu pasti Bambang Pamungkas ikut tuh. Dia fans Inter banget kan. Tapi kemarin waktu UCL nggak ada. Bambang Pamungkas. Iya kayaknya Iya ngantuk tergantung kali, lah. soalnya tergantung mut-mutan. Ya tapi ya udahlah ya Inter nih anjing lah. Fansnya udah makin membabi buta merajalela. Tapi ya selamat lah buat kalian lah para fans Inter karena
kalian memang layak lah timnya gitu. Tapi musim depan nggak tahu ya dia. belum tahu Mau lah. bayar utang apa enggak gitu kan ya gimana nih? Ya Suning karena grup gimana nih? ya beberapa musim terakhir pasti Inter tuh Pusing. akan menjual satu pemain berharganya gitu, satu Pasti pemain akan sih. pentingnya. Ya gue nggak tahu nih musim ini juga Ya di paling tengah siapa sih pemain yang paling tingginya si Barella ya? Barella, Barella, Lautaro, Bastoni. Nah, di antara ketiga Iya. itu kalau boleh milih, Barella aja. Barella yang paling mahal cuy. Barella. gue nggak bisa milih sih sebenarnya. Bastoni sama Barella itu nggak ini. Ya Justru enggak nih, ini gue objektif ya. Justru gue ngeliatnya Lautaro yang bisa iya, digantiin. yang bisa digantiin Lautaro justru karena Inter kalau dari nyari striker nggak sesusah itu biasanya. Iya. Dan ya lihat performanya yang naik turun ya, maksudnya ya kemungkinan besarnya sih dia, tapi ya sekarang udah pegang ban kapten gitu. Kayaknya Ya, agak sulit sih. ya tergantung nih kalau gua ngeliat ya secara objektif. Kalau mau yang ya udah yang penting dapat duit Lautaro. Tapi kalau misalnya mau yang dapat duitnya paling banyak ya Barella. Barella Gitu banyak sebenarnya. yang incer soalnya. Sorry gue ulang. Kalau lu mau mencari stabilitas tim, lu mikirnya stabilitas tim siapa yang harus dilepas ya gue ngeliatnya Lautaro. Tapi kalau misalnya lu nyari duit harusnya Barella. Karena dia pemain termahalnya. Kalau nggak salah bisa sampai 100 juta kalau nggak salah di transfer market kan. Oke, selanjutnya nih sesi terakhir kita tuh bakal bahas WL ya, karena ini sesuai urutan. WL ini gue pengen nanya nanya ke Rangga nih lebih banyak nih. Kalau kemarin kan Atalanta Liverpool kan yang banyak ngobrol kan di episodenya Pinsport itu si Bintang ya Rang ya. Tapi kalau lu ngelihatnya Atalanta Liverpool, sebenarnya gini deh, kalau pertanyaannya gini dulu, apakah ini akan menjadi pertandingan yang menghibur, yang kita bisa berharap ini pertandingan seimbang yang ada terjadi jual beli serangan dari kedua tim, atau sebenarnya ini one-sided game yang sebenarnya ya udah Liverpool yang mungkin bakal coming on top gitu? Enggak juga. Gimana? Masih ada potensi pertandingan yang menarik. Tapi balik lagi Atalanta juga bukan lagi jadi tim yang Gak stabil loh Atalanta loh. dikdaya, gak stabilnya juga memang nggak dalam setiap ya mungkin dalam mungkin 6-7 pertandingan terakhir memang lagi kurang stabil aja. Memang terakhir yang kelihatan itu abis lawan Inter agak lama untuk nemuin temponya lagi gitu loh, bahwa ya diganti 4-0 gitu kan sama Inter, mungkin dia juga kena mental. Nah, Liverpool itu kayaknya bisa jadi salah satu tim yang mengejutkan Atalanta lagi gitu, bahwa kayaknya kualitas kita belum sebagus itu, karena ya kemarin untuk ngelawan Fiorentina yang notabene juga Fiorentina lagi nggak sebegitu baiknya gitu loh, lagi nggak stabil juga gitu Fiorentina. Biarpun dengan permainan yang cukup menarik, tapi ya Fiorentina lawan Maccabi Haifa juga penuh dengan kerja keras, melawan 10 pemain Torino juga kerja keras. Banyak kesulitan yang dihadapi sama Atalanta. Liverpool di sisi lain juga lagi banyak kehilangan pemain gitu. Pemain kunci juga bukan pemain yang bukan pemain yang bisa digantikan gitu yo, kayak Alisson Becker, kayak TAA itu ya pemain yang penting, tapi buktinya Liverpool sampai saat ini di liga masih survive, bermain dengan cukup baik lah ya, di luar dari kekalahan lawan Manchester United, dan pada saat ini di tag juga lagi main Premier League tengah pekan, unggul lawan Sheffield juga. Ya Liverpool gitu. Orang bilang tapi kan Liverpool lagi gak bagus gitu. Musim lalu juga ada teman gue bilang Napoli bisa menang loh lawan Liverpool 4-0, tapi kan Liverpoolnya lagi jelek. Gak ada namanya Liverpool lagi jelek. Ya berarti emang lagi kalah kualitas di pertandingan. Iya, kan pada saat itu away, memang pada saat pertandingan away-nya kan Napoli kalah gitu 2-1. Ya berarti bukan Liverpoolnya yang jelek ya, memang Napolinya yang lagi superior. Nah, itu yang gue takutkan ketika nanti Liverpool main di kandang melawan Atalanta, ketika lagi ketemu superiornya Liverpool, ya siap-siap kayak kejadian Liverpool Sparta Praha 6-1. Mungkin gak bakal kejadian kayak begitu. Tapi mesti gue ingatkan pada saat lawan Sparta Praha, dia hampir banyak memainkan pemain-pemain muda gitu. Dan itu bisa terjadi pembantaian kayak gitu ya. Buat gue sih potensi untuk menang 4-0, 3-0 masih terbuka lebar, tapi di sisi lain Atalanta juga harusnya punya kualitas untuk bisa
untuk bisa menahan itu gitu. Iya. At least di kandang Liverpool bisa ditahan imbang sih buat gue udah Gue beruntung sih banget. ngeliatnya sebenarnya secara serangan Atalanta itu nggak ada masalah secara kualitas serangnya. Cuman pertanyaannya sistemnya itu bisa bikin mereka nyerang nggak? Karena Jurgen Klopp Iya. ya tetap Jurgen Klopp gitu. Betul, gegenpressingnya Jadi maksudnya masih kalau jalan misalkan banget, pemain kuncinya semua let's say pemain bisa dimainin. gue selalu bilang Scalvini adalah motor dari serangannya, dia bisa berhasil dengan baik gitu. Ketika pemain-pemain kuncinya gue tahan untuk nggak bisa ngalirin bola sejauh mungkin Iya, ya, Scalvini tuh sebenarnya ya yang berat gitu. Buat bener. Gasperini jadi berat gitu ya. Itulah Bener. iya menurut gue yang jadi pertanyaan itu aja. Sempet salah Gua sih, paham kalau iya. gue. Scalvini gue kira tuh back sayap, ternyata dia back tengah yang nyayap-nyayap. Ya itu iya kalau di posisi Manchester ya Bisa di ngatur Inggris serangan. Manchester City gue inget di musim lalu posisinya Ruben, si siapa dia? bukan Sorry, Diaz justru Stone, si John Stones. Stones. John Stones ya? Stones Oh bisa iya, John bisa Stones. bergerak jadi defensive midfielder sehingga midfieldernya jadi bisa kedorong ke depan. Kedorong ke Makanya depan. Rodri bisa golin, banyak Iya. gelandang-gelandangnya bisa jadi kreator dan pencipta gol karena Bener. backnya bisa didorong ke depan. Sementara kalau Scalvini kan bisa jadi seorang second striker karena dia overlapping. Iya, Ya itu menurut gua apakah skema itu akan bisa dilululantakan sama klub ya itu yang gua nggak tahu sih. Ya, oke. Tapi cukup dalam ya dia. Kalau gue move on ke pertandingan selanjutnya nih. Antara Roma lawan Milan. Ini menurut lu apakah ini pertandingan yang terlalu cepat gak sih untuk kedua tim Italia ini ketemu gitu? Atau memang ini emang kocokannya bapuk, ngehe, settingan bandar atau ya udah ini emang kocokan murni dan ya udah nih biar jadi kefilter juga siapa tim Italia yang sebenarnya lebih layak lolos ke babak selanjutnya gitu. Tapi sayang sih sebenarnya kuota Italinya harusnya kan ketemu Ya ini bisa kan di sama semifinal kayak ya. di UCL musim lalu Musim ya. lalu, iya, Ada sial. 3 tim Italia yang satu bagan. Cuman kalau ini Atalanta beda bagan ya. Atalanta di kanan sendiri sama Liverpool dan lain-lainnya. Ya tapi ya positifnya seenggaknya ada satu tim Italia yang bakal ke semifinal sih. Iya, musim iya. ini. Ketika dua-duanya ketemu ya, iya juga ya. Sebenarnya jadi keuntungan ya Iya, tapi ketika lu ketemu gitu iya ini juga harusnya jadi pembuktian kedua tim Italia ini ya. Yang jelas dua-duanya lagi bagus. Roma ya kita tahu semenjak dipegang DDR membaik dan sekarang Milan walaupun dia Piolinya masih kadang-kadang goblok, ngadi-ngadi iya. iya tapi ya dari segi hasil ya buktinya 6 streak winning kan bukan suatu yang bisa dibilang buruk gitu. Sekarang apalagi Iya, bisa benar. menyalip posisi 2 dengan cukup nyaman. Ntar 7 lawan Lecce. Hah? 7 streak. Iya. lawan Lecce. Amin. Makanya di sini gua ngelihat apalagi si Romanya yang bukan babak belur sebetulnya habis berantem habis-habisan lawan Lazio di Serie A pasti akan agak berpengaruh dalam fatigue-nya lah. Jadi gua di sini lebih melihat Milan bisa mengambil leg pertama melawan Roma di duel besok sih. Iya, gue setuju. Sebenarnya gini loh. Kalau gue ngefavoritin Roma itu sebenarnya tim yang seru ditontonnya. Jadi kalau misalnya dia yang lolos juga layak. Cuman Milan itu sebenarnya kalau gue ngelihatnya Milan itu nggak punya pemain tengah yang gue ulang. Milan itu kayak nggak punya gelandang bertahan yang paten sebenarnya sekarang gitu. Jadi mungkin di lini tengah tuh bisa kalah. Tapi dan juga secara taktikal sebenarnya nggak semenarik Roma ditontonnya. Tapi entah kenapa Pioli ini punya strategi yang ketika individunya ini bisa dikasih kebebasan kayak Theo, RLC, Pulisic atau Tijani. Nah itu malah jadi works gitu taktiknya. Tapi ya itulah taktiknya Pioli ya. Maksudnya bukan yang sistematis kayak pelatih-pelatih zaman sekarang gitu yang memanfaatkan kolektivitas pemain bener-bener. Dia tuh kayak masih agak-agak tradisional. Kalau gue minjem bahasanya Bang Bara ya masih analog lah ini orang gitu. Tapi ya gue rasa ini bisa keluar sebagai pemenang si Milan dan ngelihat dari historis ngelawan Roma dari 2 kali ketemu. Ya di Liga 2 kali. Di Liga udah 2 kali kan, 2 kali ketemu ya Milan bisa mengatasi back to back gitu. Jadi ini harusnya jadi modal keunggulan mental yang baik gitu untuk anak-anak asuhnya si Botak Pioli. Iya, walaupun nih sekarang ceritanya udah beda karena iya, sekarang tapi dari tengahnya DDR kan. Roma itu tuh sebenarnya lebih bahaya gue ngelihat dan Lukaku kalau misalnya udah nemuin formnya tuh sebenarnya serem banget. Untung aja Lukaku sebenarnya musim ini tuh masih ugal-ugalan. Kalau gue ngeliatnya gitu sih. Dan kalau kita sedikit berandai-andai ya misalnya
entah Roma atau Milan yang menang gitu. Kalau gue Ah. sih ngelihatnya kalau misalnya Milan yang lolos ya, Iya. ya kemungkinan kan kita akan Leverkusen atau West Ham ya. Kan Iya. kemungkinan besar West Ham gitu. Gue berharap Leverkusen aja sih. Leverkusen Leverkusen gitu. Dengan Xabi Alonso-nya. Dan kalau misalnya gua ngeliat Pioli yang lawan Xabi Alonso, gue kira ini Pioli akan diajarin bola habis-habisan sama Xabi Alonso. asli. Tapi kalau DDR justru akan seru nih duel dua pelatih yang baru lah, pelatih modern gitu lah. Iya benar. Akan ngadu taktik dengan filosofi mereka yang masih fresh mereka pelajari gitu dibandingkan dengan Pioli yang apa sih keras Udah- kepala dengan Iya. gaya bermainan dia gitu. Iya benar. Jadi ya akan lebih seru dilihat kalau misalnya Roma melawan Leverkusen dibandingkan Leverkusen melawan Milan. Apakah lu setuju Rang? Lu kan sih anaknya taktikal banget tuh. Apakah sebenarnya kalau secara taktikal Roma ketemu Leverkusen itu lebih oke? Iya, tapi menurut gua ketika ketemu Milan potensi Leverkusen untuk kalah lebih gampang. Lebih gede ya malahan ya, lu ngeliat ya. Mhm. Ya gue juga, tapi gue berharap ketemu tim Inggris sih sebenarnya selanjutnya itu. Dan gue berharap menang kalau lawan tim Inggris tuh kayak ada gengsi antara fans-fans gitu kalau lawan tim Inggris kan. Simple football kills Iya. kompleks football buat Ya, gue. aduh tapi Leverkusen sih seru. Ya tapi secara taktikal sebenarnya Inggris ya, apalagi tim-tim yang kayak Aston Villa gitu atau West Ham. Ya gue rasa kalau ketemu tim Italia sih mereka belum tentu senyaman itu sih bermain karena jujur ya kalau gue ngelihatnya akhirnya sadar gitu taktikalnya tim-tim Liga Inggris ini kalau main di liga itu sebenarnya nggak kaya tau orang. Mereka tuh Ya nggak kaya memang, gitu. makanya Iya tapi nggak kaya akan taktik juga sebenarnya, tapi mereka mainnya cepet. iya gitu. makanya Itu tapi menghiburnya sebenarnya di sana. makanya tadi mungkin seperti yang ngomongin Rangga tadi maksudnya nggak selamanya taktik akan bisa menang gitu. Taktik lo bagus tapi dengan Liga Inggris yang bermain seperti yang bilang cepat dan itu Iya, kadang-kadang itu ya sebenarnya mereka justru lebih thrive ya benar Ya sih. bayangin aja superior apa Napoli musim lalu kalah sama Milan. Iya. Ya pada akhirnya gitu. Tapi pada akhirnya sepak bola yang simpel juga ketemu sama yang taktik yang free football lawan yang lebih rigid, ya biasanya yang rigid yang bisa lebih take advantage juga. Apalagi kalau ini pertandingannya itu pertandingan sistem gugur. Yang Ya, rigid gitu sih. lawan yang physical, ya physical masih punya Physical potensi. iya benar sih. Apapun bisa terjadi, itulah nikmatnya sepak bola. Iya. Mungkin itu aja untuk episode kali ini ya teman-teman ya. Karena saya ngelihat ini teman-teman saya sudah mulai ngantuk ya. Saya mengingatkan kepada teman-teman yang mendengarkan jangan lupa diatur formasinya di di Serie A Fantasi Ya. untuk mendapatkan hadiah menarik. Dan sekarang itu masih sekarang itu Serie A Fantasi itu masih si Sami Iya sih. Jajung ya yang paling Iya sama juga sama Girbol sama Gearball. FPL ya Girbol. Jadi mereka ini masih bertarung sengit, jangan sampai kalah. Yang lainnya juga masih ada kesempatan kalau kalian mengkaptenkan dengan benar atau mencoba peruntungan dengan memainkan pemain-pemain anti mainstream yang tidak dimiliki oleh pelatih-pelatih lainnya, kalian tuh bisa banget untuk nyusul. Nah, gitu sih. Nah, mungkin itu aja untuk episode kali ini. Gua bakal ngasih quotes sebelum ditutup gitu ya. Bahwasanya sebenarnya kalau kalian kerja gitu ya, tolonglah kalau misalnya udah dikasih tahu efek sampingnya apa gitu ya. Nah itu didengarkan dan diperhatikan gitu, biar kalau misalnya kejadian tuh ya nggak panik gitu ya. Dan bahkan kalau bisa ya jangan kejadian fuck up-nya. Dah mungkin itu aja daripada saya kepanjangan nanti curhatnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you, Tifosi. Thank you, ciao. Bye bye, grazie.